Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Online. Oke, untuk video pembahasan kali ini, kakak akan membahas mengenai trik mudah nih dalam melakukan pembagian ya. Untuk bilangan puluhan dan satuan, kemudian bilangan ratusan dan satuan. Jadi di video kakak kali ini, kakak akan memberikan tips yang paling simpel dan paling mudah nih, agar teman-teman ya atau adik-adik semuanya dapat memahami nih bagaimana sih melakukan pembagian ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama kita bahas dulu untuk bilangan puluhan dengan satuan ya. Puluhan dengan satuan dulu, misalkan kita ambil bilangan-bilangan yang kecilnya dulu ya. Misalkan ini untuk bilangan yang pembagiannya langsung habis ya. 48 dibagi 2 nih, misalkan dibagi 2 nih, 48 bagi 2. Oke, bagaimana caranya? Tinggal gini, 4 dibagi 2 ya. Oke, tulis 2. Kemudian 8 dibagi 2 yang ini hasilnya 4. Jadi hasilnya itu 24. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Oke, contoh yang kedua, misalkan 93 dibagi 3. Oke, 93 bagi 3 berapa? Oke, langsung 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Jadi hasilnya 31. Oke, ini untuk bilangan yang hasilnya langsung habis ya. Bagaimana kalau ada bilangan yang pembagiannya nih tidak habis nih, atau yang ada tersisa nih, masih ada sisanya. Oke, misalkan contohnya gini. 56 oke dibagi 4. Oke, 5 dibagi 5 dibagi 4 ya, hasilnya 1 ya. Tapi 5 dibagi 4 ini kan tidak habis ya, masih ada tersisa 1 ya. 1 yang tersisanya itu kita letakkan di depan angka 6 ini. Jadinya 16 dibagi 4 sama dengan ya 4. Oke, 14. Oke. Ini contoh berikutnya ya, untuk adik-adik lebih memahaminya lagi nih. Misalkan 78 ya. 78 nih dibagi 3. Oke. 7 dibagi 3 2 ya. 2. Namun 7 dibagi 3 ini tidak habis ya, ingat masih ada sisa 1 ya. Jadi satunya itu kita letakkan lagi di depan angka 8. Jadinya 18 ya. Jadi 18 ini kita bagi dengan 3. Hasilnya berapa? 18 bagi 3, 6 ya. Jadi 78 bagi 3 sama dengan 26. Oke, ini untuk bilangan puluhan dan satuan ya. Ini. Bagaimana kalau bilangan ratusan dan satuan nih? Oke, kita masuk langsung saja ke contoh yang untuk bilangan ratusan dan satuannya. Oke, pertama kita melakukan pembagian untuk bilangan yang langsung habis dulu nih, supaya mempermudah ya adik-adik memahami. Ini 369 ya dibagi 3 nih. Oke, 3 bagi 3 kan 1, 6 bagi 3 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya 123. Jadi 369 dibagi 3 sama dengan 123. Oke. Misalkan lagi nih 426 ya dibagi 2 nih. Jadi 4 bagi 2 ya. 2 bagi 2 1. 6 dibagi 2 ya 3. Jadi jawabannya 213. Oke, ini untuk bilangan yang pembagiannya tanpa bersisa ya. Oke, bagaimana kalau ada bilangan yang bersisa nih? Misalkan contohnya gini. 575 ya dibagi 5 nih. Oke, 5 dibagi 5 kan 1.
7 ya, dibagi 5, 1 ya. Namun ada sisanya berapa? 2 ya, tersisa 2. 2 yang tersisa itu kita letakkan di depan angka 5 nih. Jadinya 25 ya. 25 bagi 5 sama dengan 5. Kan 5 kali 5 kan 25. Untuk memudahkan adik-adik dalam melakukan pembagian sih sebenarnya adik-adik harus memahami juga ya perkalian. Kalau adik-adik sudah memahami perkalian nanti mudah loh dalam melakukan pembagian seperti ini. Oke, kita masuk nih ke contoh yang berikutnya untuk bilangan yang bersisa ya. Misalkan nih 705 ya. 705 nih dibagi berapa? 3 ya. 7 dibagi 3 kan 2 ya. 2, namun tidak habis ya. Ada tersisa 1 ya. 1 yang tersisa itu kita letakkan di depan angka 0 nih. Jadinya 10 ya. 10 dibagi 3 berapa? 10 dibagi 3 kan 3 ya. Namun masih ada juga tersisa nih. Tersisa berapa? Ya 1. 1 yang tersisa itu kita letakkan lagi di depan angka 5 ini. Jadinya 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya 705 dibagi 3 sama dengan 235 ya. Oke, ini untuk bilangan yang ada sisa-sisanya ya. Oke, bagaimana kalau bilangan yang di depannya itu lebih kecil ya, angka yang di depannya itu lebih kecil dengan bilangan yang ingin kita bagikan. Misalkan gini nih, 237 dibagi 3 ya. Oke, seperti tadi kakak katakan bahwa bilangan di depannya ini ya, bilangan yang ini kan lebih kecil dari 3 nih. Gimana nih kalau gini? Ya kalau lebih kecil gini ya kita pakai langsung 2 nih, 2 bilangan ini yaitu 23. 23 dibagi 3 kan berapa? 7 ya. Oke, 7. Namun masih ada sisa berapa ya? Sisa 2. Oke, jadi 2 yang tersisa itu kita letakkan di depan angka ini 2 nih, di angka 7 nih. Jadi 27. Jadi 27 ini dibagi 3 yaitu 9. Jadi hasilnya 79. Oke. Contoh yang berikutnya untuk bilangan yang di depannya kecil nih. Oke. 308 ya. 308 mau dibagi berapa? Dibagi 7 nih. Oke. Kan tadi kalau 3 dibagi 7 kan tidak bisa, jadi kita harus memakai 2 ini. 2 bilangan ini nih. 30 dibagi 7. 30 bagi 7 kan berapa? 4 ya. 4. Namun masih ada tersisa berapa? 2 ya. 2. Tersisa 2. Jadi 2 yang tersisa itu kita letakkan ya di angka 8 ini. Di depannya nih angka 8. Jadi 28 dibagi 7 ya 4. Jadi hasilnya 44 ya. Ini 308 dibagi 7 ya. Oke, sama dengan 44. Oke. Ini untuk bilangan yang angka depannya nih kecil ya. Bagaimana kalau yang angkanya yang di tengahnya yang kecil nih? Oke. Kita masuk ke contoh berikutnya. Misalkan gini nih. 636 dibagi 6 ya. Oke, kan tadi kakak bilang bagaimana kalau angka yang ininya kecil ya, angka tengahnya kecil nih. Misalkan kan 6 kalau dibagi 6 kan 1 nih. Kalau 3 dibagi 6 kan ini 3-nya kecil ya. Mau dibagi 6. Ya, kalau ada bilangan kecil seperti ini, di tengahnya kecil seperti ini ya, kita langsung tulis 0. Oke, jadi semua bilangan ini ya yang lebih kecil dari bilangan yang ingin dibagikan itu pasti hasilnya pasti selalu 0. Ingat ya, 0. Ini prinsipnya ya. Kemudian setelah itu baru kita gunakan dua bilangan ini ya. 36 dibagi 6 berapa? 36 dibagi 6 kan 6. Jadi hasilnya dari 636 dibagi 6 itu sama dengan 106. Oke.
Agar adik-adik lebih memahaminya lagi, kakak mau kasih satu contoh lagi nih. Oke. Contoh yang berikutnya nih, untuk bilangan yang tengahnya kecil ya. Contoh berikutnya itu 624 ya. 24 kita bagi 6 nih. 6 dibagi 6 kan 1 ya. Kalau 2 dibagi 6 kan ini nih, kan kecil nih nilai tengahnya ya, kita langsung tulis 0 yang seperti tadi kakak katakan, langsung 0. Setelah itu baru kita gabungkan nih nilai 24 ini ya, baru kita bagi dengan 6. 24 bagi 6 berapa? 4 ya. Jadi hasilnya tuh 104 ya. Oke, ini ya mengenai trik mudah ya dalam melakukan pembagian untuk bilangan puluhan dan satuan, bilangan ratusan dan satuan. Oke. Boleh loh nanti teman-teman atau adik-adik mencobanya ya. Apakah cara ini benar-benar berhasil atau tidak? Oke, sekian dulu ya dari kakak untuk video pembahasan kali ini. Dan sampai berjumpa di video kakak yang selanjutnya. Dan untuk yang telah like, subscribe dan membagikan video-video kakak mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa ya, jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya komen di video kakak yang di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kakak yang selanjutnya.